Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Noviah Duputranti dalam bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang notasi algoritma. Nah, adapun tujuan daripada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar peserta didik dapat mengenal notasi algoritma. Yang kedua, peserta didik dapat membuat notasi algoritma. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan aktivitas atau kegiatan yang berada di sekitar lingkungannya ke dalam bentuk algoritma. Oke, kita akan masuk ke notasi algoritma. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, bahwa untuk menuangkan atau mendeskripsikan langkah-langkah urutan dari suatu kegiatan bisa kita wujudkan dalam bentuk algoritma. Jadi notasinya itu ada 3. Yang pertama itu adalah dalam bentuk descriptive algoritma, yang kedua dalam bentuk flowchart, dan yang ketiga itu dalam bentuk pseudocode. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi dalam bentuk descriptive algoritma, jadi notasi algoritma ini dituangkan dalam kalimat deskriptif, disebut juga dengan notasi alami. Nah, bagian dari descriptive algoritma ini ada 3. Yang pertama adalah bagian judul. Ini merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma, penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Yang kedua adalah bagian deklarasi. Ini merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma yang dapat berupa variabel, konstanta, tipe, ataupun fungsi. Dan yang ketiga adalah bagian deskripsi. Ini merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, di sini ada contoh penulisan algoritma dengan menggunakan notasi deskriptif. Contoh di sini adalah algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Jadi untuk menghitung luas lingkaran kita harus tahu dulu ukuran dari jari-jari. Karena itu algoritma akan memasukkan ukuran dari jari-jari lingkaran sehingga kita dapat menghitung luasnya, kemudian mencetak luasnya ke dalam piranti keluaran. Kalau dicetak berarti piranti keluarannya bisa berupa printer, tapi kalau hanya berupa display atau tampilan hanya menggunakan layar monitor saja. Oke. Dan di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Ada variabel jari-jari, kemudian luas dan pi. Untuk jari-jari itu tipe datanya bisa real, bisa juga menggunakan tipe data integer. Kalau real itu berarti dia menggunakan tipe data bilangan pecahan. Kalau luas itu menggunakan real. Jadi tipe data bilangannya bisa pecahan. Pecahan itu seperti apa? Yang ada koma di belakangnya itu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ada koma ini tipe data pecahan. Kemudian pi. Pi itu 3,14. Itu sudah kita tentukan karena ini adalah nilai universal yang sudah absolut, atau biasanya kita tahu 22/7. Nah, yang langkah pertama deskripsikan dulu. Jadi baca jari-jari, hitung luas. Jadi masukkan ke dalam rumus sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Atau biasa kita singkat dalam matematika itu adalah menghitung luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat, ya kan? Nah, tapi karena ini dalam bentuk notasi deskriptif, berarti harus kita jabarkan jari-jari kali jari-jari supaya tidak ada salah pengertian. Kemudian tampilkan luas itu ke dalam layar karena kita akan mencetak luasnya bisa menggunakan print, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah selesai. Itu adalah algoritma dengan notasi deskriptif. Kemudian yang berikutnya adalah dalam bentuk flowchart. Jadi flowchart ini merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Nah, notasinya ini seperti ini, ya kan? Kalau misalnya untuk notasi flowchart itu ada mulai dan start, itu simbolnya dia seperti rectangle tapi di sisi kanan dan kirinya agak melengkung. Nah, ini adalah untuk sebuah input atau proses. Ini adalah proses, ya, ini adalah untuk proses, ini adalah untuk input, ini proses, dan ini adalah outputnya. Dan ini selesai. Nah, untuk membuat gambar ini kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visio, ya kan? Jadi ini yang prosesnya kan kita masukkan dulu floatnya pi, ada 3,14 integer, tipe data untuk jari-jari r, kemudian luas itu tipe datanya adalah float.
Kemudian kita inputkan jari-jari, hitung luas. Ini adalah proses, jadi segi 4 atau rectangle, dan bentuk jajaran genjang ini adalah untuk input dan outputnya. Jadi tampilkan luas lingkaran. Kalau sudah selesai, kita kasih simbol seperti ini. Jadi selalu dalam flowchart itu ada mulai dan selesai. Nah, kita bisa menggambar ini lebih gampang bisa menggunakan Microsoft Word, bisa juga menggunakan Visio. Nah, kalau misalnya menggunakan Visio, jadi Visio itu kalian bisa install ya. Itu tinggal kalian cari aja di Google. Jadi kalian buka web browser, kalian cari di Google, kalian install, dan pastikan kalian menggunakan OS-nya apa. Kalau di sini Windows, serinya adalah Windows 7. Kemudian yang harus kalian perhatikan setiap mencari sebuah aplikasi itu agar bisa lebih gampang untuk diinstal. Nah, kalian lihat dulu. Dia tipenya berarti OS-nya adalah Windows 7. Kemudian sistem tipenya 32 bit. Karena ada yang 64 ada, kemudian itu kalau 64 kalian kalian instalkan di 32 itu tidak bisa. Jadi harus sesuai. Kemudian di sini saya memang menggunakan Visio 2013. Kenapa? Karena ada yang terbaru juga 2020 tidak saya gunakan karena tidak support dengan Windows saya. Sistemnya adalah Windows 7 jenisnya. Tapi kalau kalian punya Windows yang di atasnya mungkin bisa. Karena ya harus disesuaikan juga dengan kapasitas dari platform OS-nya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini setelah membuka aplikasi Visio, oh ya, cara installnya itu gampang. Setelah diunduh, kalian cari dan download ya, di download maksudnya kalian cari file exe, kalian klik 2 kali. Kemudian di situ biasanya ada agreement, kalian checklist aja accept. Kalian klik accept, kemudian kalian klik terus sampai nanti prosesnya selesai. Nanti akan nampak atau tampil ikon daripada program Visio. Oke, kita masuk ke Visio. Ini di sini ada basic flowchart, kalian klik saja create. Nah, kemudian di sini ada lembar kerjanya di sini. Nah, ini lebih gampang kalau pakai Visio. Kalau proses segi 4 ya kan, ini untuk pengembalian keputusan, ini awal dan mulai, ini adalah untuk input dan output ya. Kemudian ini adalah untuk penyimpanan database, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya yang bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, untuk menggambar tadi, ya kan? Nah, caranya gini, kalian klik dulu, misalnya startkan mulai. Tahan. Lepaskan. Nah, kemudian kalian klik lagi di sini. Nah, ada proses. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan data. Nah, untuk menghubungkannya kalian bisa gunakan juga konektor. Kemudian dari sini kalian bisa gunakan lagi proses. Kemudian bisa lagi gunakan output ya. Sampai nanti dia selesai. Jadi ditahan. Nah, ini cara ngetiknya bagaimana? Gampang. Nah, dinonaktifkan dulu, klik pointer tools, klik ini, klik kanan, edit text. Jadi bisa ketik start di sini. Saya besarkan tampilannya. Ini juga sama. Float V. Kemudian di sini ada integer atau real saja ya. Float bukan float. Tipe data float tidak ada. Kemudian di sini bisa float lagi. Ini adalah luas. Nah, sudah mengetahuinya, jadi P itu kan dia sama dengan 3,14. Prosesnya seperti apa? Yang diinputkan adalah
jari-jari. Ini dia proses, dia baca dulu, dia belum input ya. Yang harus diinputkan itu adalah nilai float P-nya. Kemudian jari-jari. Nah, ini yang harus diinputkan. Baru nanti dia bisa memproses untuk menghitung luas. Kali jari-jari kali jari. Nah, kemudian nanti baru di sini akan kalian print hasilnya. Kemudian baru di sini ada end atau selesai. Nah, gampang kan? Sangat gampang sekali untuk membuat sebuah flowchart. Nah, ini kalau kalian nggak suka warnanya, ini bisa kalian drag saja, ya kan? Supaya dia terseleksi semua. Klik kanan, kemudian saya ada format save. Filenya itu bisa kalian ganti warnanya di sini, misalnya putih. Nah, kalau putih warnanya berarti tulisannya harus hitam. Kemudian line-nya juga bisa diganti, tidak harus abu-abu, misalnya line-nya warnanya hitam juga. Agak ditebal karena ini sudah selesai, sangat gampang sekali, ya kan? Kita akan kembali ke flowchart tadi, ya kan? Sudah masuk ke bagaimana cara membuat flowchart, kita akan masuk ke pseudocode. Pseudocode itu merupakan notasi algoritma yang ketiga, merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi pseudocode menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Nah, di sini adalah contoh pseudocode untuk menghitung luas lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran itu deklarasikan dulu variabelnya. P adalah float, variabel R jari-jari, dan luas itu adalah integer, dan algoritmanya P diketahui 3,14 baca jari-jari. Ini diinputkan oleh user, kemudian hitung luas, masukkan rumus P kali jari-jari kali jari-jari, kemudian cetak write luas. Nah, kemudian nanti adalah terakhir adalah N. Oke. Jangan lupa sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like and share, dan klik tombol notifikasinya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.